Duduk situ. Sebelum belajar tentang kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Yang efektif dan menyukai membaca, sasaran melalui latihan menyusun ulang kalimat rincian dan berbekali kalimat nada personifikasi. Yang kedua yaitu peserta didik memaparkan gagasannya dengan menunjukkan deskripsinya terhadap gambar secara lisan menggunakan kalimat rincian yang menentukan. Oke, selanjutnya pembahasan kita pakai hari ini lalu ada pengertian, tujuan, ciri-ciri, jenisnya, dan yang adalah kesimpulan. Oke, masuk materi pertama yaitu teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, yaitu ada orang, tempat, atau benda, atau hewan, atau wisata misalnya, atau kota-kota, dengan kata-kata yang secara jelas dan sangat rinci. Kenapa sih harus secara rinci? Karena biar pembaca itu bisa dapat melihat, mendengar, atau merasakan apa yang dideskripsikan pada objek tersebut. Oke, tujuannya itu adalah satu, memberikan informasi secara jelas tentang objek, membuat pembaca seolah melihat, mendengar, atau merasakan secara langsung, dan menyampaikan kesan, suasana, atau pengalaman. Yang ketiga, ciri-ciri dan jenis. Jadi ciri-cirinya itu yaitu ada menggambarkan objek secara detail dan konkret, menggunakan panca indera yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, atau peraba. Selanjutnya ada banyak memakai kata-kata sifat dan membuat pembaca merasa seolah-olah mengalami sendiri. Kenapa bisa seolah mengalami sendiri? Kita kayak membayangkan gitu loh, kayak saat mendeskripsikan kita sambil memikirkan atau menghafal gitu misalnya kan. Oke, jenisnya ada tiga, yaitu ada skala deskriptif, objektif, dan spesial. Subjektif itu berdasarkan perasaan atau pendapat seorang penulis, yang dimana itu memiliki kesan, pendapat, atau perasaan menuliskan. Dari hasil dari deskripsinya itu bisa saja berbeda-beda. Misalnya antara ini dengan kalian mendeskripsikan sesuatu itu dengan hasil jawabannya beda-beda kan? Padahal objeknya sama kan? Nah, itu disebut subjektif. Dan juga menggunakan bahasa yang sangat ekspresif dan imajinatif, yaitu dengan sebuah ekspresi kita. Dan juga menggunakan imajinatif dari cara itu kayak mana saat menggambarkan atau melihat sebuah deskripsi objek tersebut gitu. Dan juga subjektif itu bisa merasakan suasana dan sebuah emosi dari objek tersebut. Misalnya kayak tempat wisata. Jadi kan saat melihat wisata itu misalnya tempatnya kayak nyaman, sejuk tempatnya, dan kalau bermain pasti menyenangkan, bisa bermain ya kan? Oke, yang kedua yaitu adalah objektif yang berdasarkan keadaan nyata atau apa adanya. Jadi mana yang benar saat tuliskan deskripsi objektif itu adalah
dan definisinya makanan netral aja, biasa aja, kayak tulis di baja yang sesuai dengan faktanya saat melihat contoh tersebut. Dan juga hanya menjelaskan cara kayak bentuknya, warnanya, ukurannya, fungsinya, atau keadaan sebenarnya. Oke, ketiga ada spesial yaitu atau peruangan yang menggambarkan suatu lokasi, tempat, atau suasana tempatnya yang menggunakan kata arah atau posisi. Misalnya itu kayak di depan, belakang, di samping kanan, atau kiri, judul, ya kan? Dan hanya fokus pada penataan ruang dan letak. Oke, selanjutnya. Oke, deskripsikan gambar ini. Di sini kalian melihat pasar modern dan pasar tradisional. Oke, coba deh kamu perhatikan gambar dari dua gambar tersebut. Ada yang bisa deskripsikan pasar modern? Oke, Sofia tadi kan akan juga. Pasar modern. Oke, selanjutnya di pasar tradisional siapa yang mau ngomong? Bisa deskripsikan? Oke ya. Oke, jadi dia membuat dari gambar tersebut pasar modern dan pasar tradisional lokasi itu berbeda kan? Ya kan? Dari gambarnya saya terlihat berbeda. Siapa sih yang melihat pasar sendiri? Nah, lihat kan pasar sendiri seperti apa? Kotor, tanah, nggak ada kakinya. Kalau pasar modern ada kakinya, ada kolonnya juga buat bawa barang-barang. Tapi kalau di pasar sendiri, kita hanya bisa bawa tas kita dari rumah buat apa pakai minyak plastik ya kan? Oke, sampai di sini berarti paham nggak deskripsi seperti apa? Oke, kalau gitu ibu mau kasih tugas nih. Jadi tugasnya itu adalah satu, buatlah kelompok teman-teman segampang jadi teman-teman sekalian dan membaca cerita kamu terong yang instagramable. Dan tiga, deskripsikan isi tersebut lalu kita main presentasi. Oke, ya. Nanti gua akan tunjuk cuma 2 kelompok aja di depan. Oke. Pakainya mana terong sudah? Oke, sekarang ada cerita kantor terong yang instagramable. Ibu kasih waktu beri 2 menit aja bacanya. Buat baca, oke? Silakan dimulai bacanya. Oke, sudah? Kalau gitu, selanjutnya adalah deskripsikan. Deskripsi ya. Oke, belum habis duduk ya. Sudah? Sudah deskripsikan kan? Sudah. Oke. Coba deh kamu bacakan hasil deskripsi kalian berdua. Selanjutnya, coba deh yang ini.
Oke, dalam keadaan sekolah ini, misalnya saat ini kita sudah mata belajar, ya kan? Bersama-sama mempelajari suatu materi di mana kita bisa mendapatkan sebuah ilmu, itu kan? Itu disebut dengan sebuah deskripsi. Sampai di sini paham? Oke, dari pelajaran ini tadi kita susah nggak? Mengapa teks deskripsi itu sangat penting sih buat kita? Oke, setelah belajar deskripsi ini, hal apa sih yang ingin kamu tingkatkan pada kemampuan menulis mencoba video? Sofyan. Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam menggambarkan sesuatu dengan kata-kata yang lebih jelas dan menarik. Oke, jadi dari deskripsi ini kita bisa meningkatkan kemampuan menulis kita, mengenal kita saat melihat suatu objek, peristiwa tadi, ya kan? Dalam deskripsikan orang atau deskripsikan apapun suatu objek, kita bisa belajar buat meningkatkan kemampuan kita dalam tadi deskripsikan. Oke, selanjutnya kita buka buku kata kita. Di halaman Oke, di halaman 7. Coba buka kata kita halaman 7. Sudah? Oke, di situ dilihatkan ada yang D, kegiatan pembelajaran, yaitu kalimat perincian. Karena tadi kalian sudah buat tentang pemateran yang bisa ambil, pasti sudah tahu isinya seperti apa kan? Sudah tahu deskripsi seperti apa kan? Nah, jadi tugasnya adalah akan isi nanti di PR itu. Jadinya akan jadikan PR, nanti bahas lagi di pertemuan kita. Kita jawab sama-sama dan langsung kita nilai ya. Kalian isi kalimat perinciannya seperti apa, sudah ada lihat itu contohnya. Di nomor satunya ada nomor 2 dan 3 dan 4. Jadi kan isi yang nomor 2, 3 dan 4 itu saja. Di buku tulisnya masing-masing. Oke? Oke, selanjutnya sudah selesai. Oke, karena pada hari sudah selesai, kita berdoa dulu ya semua. Kita selesai dulu ya. Oke, sudah siap? Oke, ucapkan selamat buat pelajaran kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa dipelajari lagi tentang teks deskripsinya. Pahami lagi apa itu deskripsinya. Dan untuk selanjutnya jangan lupa PR-nya dikerjakan semuanya. Ibu nggak mau tahu selesai dibilang nilai. Paham? Oke, selanjutnya ketua kelas adalah Duduk sikap. Sebelum pulang kita berdoa menurut agama dan kebudayaan masing-masing. Berdoa dimulai.